Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin bekal simple buat kakak pergi ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mupi Mungkul ya, yang membahas ibu-ibu di dapur beberes cing saja panah di Sukabumi. Kini giliran aku mau masak tumis-tumisan buat bekal kakak, karena kalau di sekolahnya harus bawa bekal 4 sehat 5 sempurna. Jadi aku mau numis sayur dulu sama telur aja, yang simpel-simpel aja yang ada di rumah. Ini ada wortel sisa di kulkas sama sayur sawi ya, karena kakak pak gurunya bilang dadakan, jadi seadanya aja yang ada di kulkas. Aku manfaatin aja sayuran yang ada, karena harus ada sayuran, harus ada protein juga, susu dan kumplit aja ya. Setiap 1 minggu sekali anak-anak harus bawa ke sekolah. Ini aku tumis simpel aja karena tadinya mau dicapcay, karena bumbunya nggak komplit karena ladanya udah habis. Jadi aku tumis aja pakai bawang merah, bawang putih aja. Yang penting ada sayur-sayurannya gitu. Kalau sayuran sih selalu ada ya di kulkas, tapi karena kakak nggak terlalu suka ya, jadi dia sukanya saya sama sayur brokoli aja. Sebenarnya di rumah nggak ada, jadi ya kepaksa lah pakai sayur ini. Kata si kakak biarin aja, yang penting ada di tempat makannya. Ibu-ibu gimana, udah pada masak belum di rumah? Kalau aku sih kalau pagi beda masaknya, siangnya beda, karena kalau pagi itu maunya yang simpel-simpel aja, yang bikin nafsu makan nambah, karena anakku makannya jelek banget. Ini bawangnya aku potong-potong dulu, bawang merah, bawang putih. Bisa aku tambahin proteinnya telur aja, karena bikin dadar telur itu simple banget, tapi aku mau bikinnya pedes ya, supaya nantinya nggak enak gitu, karena makannya nanti siang di sekolah. Sebenarnya paling susah kalau bawa bekal ke sekolah loh bun, karena kalau misalnya dikasih yang seperti biasanya mie sama telur, sekarang mah guru-guru itu pada nggak mau kalau anak-anak didiknya dibawain mie sama telur, katanya kurang bergizi. Emang sih, tapi itu masakan yang paling simpel buat anak-anak dan dimakan. Kalau kayak gini nggak tahu udah dimakan apa. Ini bumbu untuk dadar telurnya ya, aku pakai cabai rawit banyak karena kakak paling suka pedas, dan ini dimakannya siang-siang. Telur kalau didiamin di dalam wadah tempat makan nasi, jadinya nggak enak gitu, jadi dia pengennya pedas-pedas gitu. Tadinya mau dicabein ya, tapi karena telurnya cuman ada 4, jadi nggak cukup, jadi aku bikin dadar aja. Ini apa pakai cabai rawit banyak, cuman pakai cabai rawit sama bawang merah. Setelah bumbunya diulek, aku masukin ke dalam mangkok ya ibu-ibu. Sebenarnya aku bingung harus ngomong apa ya, karena udah kebanyakan aku tengonten. Ini simpel-simpel aja ya, dadar telur, apa yang harus dijelaskan gitu. Nah, ini lalu dimasukin telurnya. Telur sekarang belum tahu ya harganya berapa, paling sekitaran 30.000. Bener apa enggak sih? Aku belinya nggak pernah sekilo, sekarang mah cuman setengah, karena yang makan cuman adek, tapi sekarang karena kakak harus bawa bekal, jadi kakak sebenarnya juga makan protein telur. Bisa apa aja ya, bisa tahu sama tempe, tapi karena di rumah nggak ada tahu sama tempe, jadi yang simple aja yang selalu ada di warung. Telur adalah solusinya. Nah, ini telurnya udah dipecahin, lalu dikocok-kocok sampai merata ya. Kalau ade sukanya telurnya dipakein masako gitu, jadi katanya enak banget. Nah, ini aku mau tumis sayuran dulu, karena supaya nanti itunya katelnya enggak bau amis ya. Jadi buat tumis sayuran dulu aja. Ini bumbunya aku tumis-tumis sampai harum, simple aja katanya, nggak mau yang macem-macem, biar nantinya dimakan sama kakak. Kalau ayahnya sih apa aja ya, dia mah tumis apa aja ya makan, yang penting enak. Punya suami alhamdulillah nggak neko-neko, mau masak apa aja dimakan dia mah, yang penting katanya kerasa gitu bumbunya, enggak cawera gitu kalau bahasa Sunda namanya. Ini aku bangun jam 4 subuh loh bun, seperti biasa aku nyiapin sarapan buat anak-anak,
Karena kalau yang kecil ya, kalau dia bangun tidur harus ada sedia makanan. Di sini warungnya pada belum buka kalau pagi-pagi, jadi aku kalau dia udah bangun langsung aja aku kasih nasi supaya nanti nggak rewel gitu, karena dia orangnya harus diisi perutnya, kalau kelaparan suka rewel. Nah, ini wortelnya aku masukin terlebih dahulu supaya lebih empuk ya, karena wortel beda sama sawi. Kalau sawi itu cepat matang, kalau wortel agak lama matangnya. Kemudian kita masukkan sawinya ya. Sebenarnya ini sawi paling enak kalau disantenin ya. Tapi kalau masak sayur santan, karena kelapanya masih berbentuk kelapa ya, belum diparut, belum diapa, nanti kesiangan, jadi ya ditumis aja. Biasanya aku masak sawi selain ditumis kayak gini, dibikin gorengan gitu, dipotong kecil-kecil, dicampur terigu lalu digoreng garing. Itu kesukaan Pak Su ya, makanan goreng-goreng. Nah, ini setelah dimasukin sawinya lalu diaduk-aduk sampai harum dan matang. Biasanya aku masak telur kayak gini dicampur mie ya, supaya banyak, karena ini kata bu gurunya jangan campur mie-mihan, jadi bener-bener omelet. Nah, emang seharusnya gitu ya, setiap seminggu sekali anak-anak itu dipaksa buat bawa bakal ke sekolah supaya dia tuh terbiasa makan makanan selain yang dia suka. eh, Sebenarnya sih nggak terlalu efektif ya, karena ternyata aku buka itu tempat makannya, ternyata itu masih awet gak dimakan ya. Teman-teman udah nonton video kita dari awal sampai akhir, jangan lupa nonton video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.